Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pola keruangan desa dan kota. Sebelum itu, jangan lupa kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian jangan lupa tonton video ini mulai dari awal sampai akhir, biar kalian mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Baik, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Saya akan mulai dengan gambar ini. Ya, ini adalah kota. Nah, sekalian, karakter kota seperti ini, ramai dengan gemerlap lampu, gedung-gedung bertingkat. Ya, ini adalah kawasan Jakarta, Bundaran HI. Bandingkan dengan yang di desa. Nah, ini ya, desa pada umumnya, pelosok desa seperti ini ya, banyak sekali banyak sekali pepohonan, kemudian ada hewan ternak di sana, kemudian masyarakatnya juga ya pakainya sederhana, rumah-rumah sederhana, dan inilah karakter dari desa. Ini saya berikan gambaran yang ekstrim ya, biar kelihatan bedanya antara mana kota dan mana desa gitu. Berikutnya, bagaimana dengan aktivitasnya? Oh, ini adalah perumahannya, salah satu perumahan di desa ya. Ini pelosok desa sekali ya, pelosok desa terkecil ya, seperti ini, hijau sekali, tidak ada gedung-gedung bertingkat. Ini perbedaan ekstrim dengan yang kota tadi. Nah, sekarang gambar berikutnya memperlihatkan tentang aktivitas dari masyarakat desa. Aktivitas, kita lihat ini ada penggunaan sepeda. Di desa itu sepeda bukan dipakai untuk olahraga ya, tapi untuk bekerja, untuk aktivitas pertanian dan sebagainya ya. Yang jelas tujuannya bukan untuk sekedar refreshing atau olahraga, bukan, tapi lebih daripada itu. Jadi untuk bekerja, mencari uang, untuk pertanian. Kalau di gambar ini untuk menimba air ke sumber perairan. Bandingkan dengan masyarakat perkotaan. Nah, ini ya. Jadi penggunaan sepeda itu ya untuk refreshing ya. Refreshing, olahraga gitu kan. Olahraga. Yuk, ada sebagian yang baik to work itu ada. Cuma kan kalau di Indonesia kan ya sedikit sekali ya. Masyarakatnya cenderung lebih suka naik motor atau mobil ya, untuk bekerja daripada harus mancal, harus naik sepeda, capek. Kalau di perkotaan ya sepeda itu penggunaannya ya biasanya ya untuk refreshing dan untuk olahraga begitu ya. Ini saya ambil perbedaan ekstrim juga biar kelihatan bedanya. Nah, ini suatu desa masyarakatnya seperti ini. Ini saya ambil perbedaan yang ekstrim ya. Tidak semua desa seperti ini, tapi sebagian besar kalau di negara berkembang, desa itu ya seperti inilah, negara berkembang ya, apalagi negara miskin. Ya, ini karakter rumah perkotaan seperti ini ya, besar. Kalau tadi, nah seperti ini. Ini perbedaan dari desa dan kota ya. Ya, rumahnya besar, kalau di kota beton semua ya, bagus. Kalau ini alami, menyatu dengan alam ya. Karena kayu kan terbuat dari ini alamiah ya, alamiah. Oke. Ini juga gedung-gedung yang ada di perkotaan. Ini saya ambil gambar dari
perpustakaan di New York seperti ini. Perpustakaan di desa seperti ini salah satu sudut di Afrika seperti ini. Ini saya ambil perbedaan yang ekstrim ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan dari karakteristik desa. Karakteristik desa itu seperti apa? Yo, kalian yang tinggal di desa pasti tahu. Ya, desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mata pencaharian utama penduduk adalah dalam sektor pertanian. Ya, mata pencaharian utama penduduk adalah sektor pertanian. Saya tidak menulis karakteristik kota ya, karena desa dan kota ini memang saya perbandingkan, sehingga tentu ciri-ciri kota itu nanti berkebalikan dengan ciri-ciri desa. Ya. Kalau di sini berarti mata pencaharian di desa itu pertanian, maka untuk yang di kota adalah di sektor industri dan jasa. Ya, di sektor industri dan jasa. Sebelum membahas lebih jauh, pengertian dari desa itu apa sebenarnya sih? Banyak ilmuwan ahli geografi itu membuat definisi tentang desa, tapi arti harfiah dari desa sendiri ya, desa ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu deshi, artinya adalah tempat kelahiran ya, tempat kelahiran. Kalian bisa baca di buku pengertian desa itu apa saja, bisa dari Bintarto ya, Bintarto, kemudian dari undang-undang juga ada, dari ilmuwan geografi yang lain juga ada. Kalian bisa baca sendiri pengertian desa. Yang jelas desa itu memiliki ciri-ciri tertentu seperti ini ya. Ini yang pertama. Jadi kalau di desa itu mata pencaharian utamanya adalah pertanian. Kalau di kota mata pencaharian utama adalah industri dan jasa, sektor industri dan jasa. Yang kedua, kalau di desa itu karakternya jumlah penduduk ini relatif sedikit daripada lahannya. Nah, jumlah penduduk lebih sedikit daripada jumlah lahannya. Ya, artinya banyak ruang yang kosong yang biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, lahan pertanian, atau dibiarkan begitu saja masih berupa pepohonan yang lebat ya, atau lahan yang tidak digunakan. Sementara untuk perkotaan ini adalah sebaliknya, yaitu jumlah penduduknya relatif lebih banyak daripada jumlah lahannya, sehingga menimbulkan karakteristik kota yang padat ya, karena penduduknya itu mulai membangun bangunan yang arahnya itu vertikal, bukan horizontal gitu. Kalau di desa itu kan rumah itu bisa istilah itu membangun itu secara horizontal, lahannya luas. Kalau di kota bahkan untuk jemuran saja tidak ada, itu untuk perkotaan. Jadi sangat sempit sekali karena penduduknya relatif lebih banyak daripada lahannya ya. Yang ketiga, kalau di desa itu hubungan antar warga relatif akrab, atau istilah sosiologinya disebut dengan Gemeinschaft, dari bahasa Jerman, Gemeinschaft, akrab gitu ya. Guyub rukun. Nah, tahu antar tetangga
kalau ada yang sesuatu di tetangganya, maka pasti ketahuan gitu ya. Ini untuk desa. Untuk masyarakat kota ini terjadi sebaliknya. Hubungan antar warga itu tidak begitu akrab, atau istilah sosiologinya itu Gesellschaft, kebalikannya ya, Gesellschaft dalam bahasa Jerman juga. Ya, ini mengacu pada yang nomor 1 tadi ya, yang ini. Karena di desa itu mata pencahariannya adalah kebanyakan pertanian, maka banyak waktu yang tersisa ya. Karena setelah pagi ke sawah itu mungkin tidak sampai duhur atau duhur jam 12 siang itu sudah pulang, tidak sampai malam, tidak ada orang ke sawah sampai malam, tidak ada ya. Dari pagi sampai siang sudah pulang sudah. Nah, dari siang sampai malam itu kan waktunya kan lebih panjang, mereka gunakan untuk saling istilahnya itu melakukan kegiatan kemasyarakatan, entah itu ikut Karang Taruna kan, atau kegiatan membangun desa bersama, arisan mungkin, atau bercengkrama dengan tetangga, ngobrol dengan itu. Sehingga hubungan antar warga ini terbilang akrab untuk desa. Sementara untuk perkotaan, karena penduduk kota itu maaf ada suara motor lewat. Karena penduduk kota itu penduduknya itu kebanyakan bekerja di sektor industri dan jasa, yang jam kerjanya itu lebih lama daripada bekerja di sawah, maka waktu untuk bercengkrama dengan tetangga itu menjadi lebih sedikit, bahkan mungkin tidak ada ya. Berangkat kerja pagi itu kadang meruput paginya, istilahnya meruput itu pagi sekali ya, pagi sekali. Karena apa? Mungkin di jalanan itu macet, sehingga harus berangkat lebih awal, tidak ketemu sama tetangga, langsung berangkat, kemudian pulangnya kena macet lagi ya kan? Mungkin pulangnya bisa malam, terlambat masuk rumah, sampai rumah akhirnya capek, tidak ada kesempatan untuk bercengkrama dengan tetangga. Akhirnya hubungan antar tetangga atau antar masyarakat di perkotaan itu relatif tidak begitu akrab ya. Atau istilah sosiologinya itu Gesellschaft. Berikutnya, kalau di desa itu tradisi masih dipegang kuat oleh sebagian besar masyarakat. Nah, ya, tradisi turun-temurun itu masih dipegang kuat oleh masyarakat. Budayanya maksudnya, budaya asli masyarakat itu masih dilestarikan. Ini kalau masyarakat desa. Kalau di kota, ya sebaliknya. Di kota itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melestarikan karakter budaya Indonesia, ya, budaya leluhur. Karena apa? Ya balik lagi, ya, karena lamanya kerja di industri dan jasa itu kadang menyita waktu sampai malam, dari pagi sampai malam.
atau bahkan hampir 24 jam, ya kan? Sehingga kesempatan untuk tradisi leluhur ini tidak ada, sudah hilang, terkikis, akhirnya lupa dan tidak lagi menjadi tradisi masyarakat kota. Jadi kebudayaan leluhur itu tidak lagi menjadi tradisi, ya karena tadi dilupakan. Sebenarnya tidak lupa sih, cuma tidak ada waktu banyak. Karena tadi kalau desa kan banyak waktu, kalau di kota itu tidak banyak waktu, sehingga tradisinya itu lemah sekali di kota itu. Bahkan ya, tradisi leluhur ini sudah digantikan oleh tradisi dari bangsa luar yang masuk ke Indonesia. Ini ya. Jadi sudah digantikan. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang unsur-unsur desa yang saling terkait dan satu kesatuan. Apa saja unsur-unsur desa itu? Yang pertama, tentu harus ada yang namanya daerah. Dalam arti lahan yang produktif dan yang tidak. Bisa produktif, bisa tidak. Beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografis tempat. Maksudnya ini ada daerahnya, ada lokasinya. Batas-batas desa itu jelas. Bisa dari batas penampakan secara alamiah, mungkin penampakan seperti lahan pertanian, kan? Sawahnya ada, kemudian batas lokasinya itu jelas, itu namanya daerah. Ini unsur yang pertama. Yang kedua ada penduduk, jelas. Jadi yang pertama itu ada daerahnya, yang kedua penduduk. Meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Penduduk desa itu punya karakter tersendiri, ya, di mana jumlah pertambahan ya, ini terkadang lebih cepat, terkadang malah lambat. Ya. Kenapa kok begitu? Kadang ada desa itu yang jumlah pertambahan penduduknya cepat, dengan syarat penduduknya tidak keluar desa, sehingga tidak mengurangi jumlah penduduk desa. Ya, artinya itu tidak ada yang urbanisasi keluar. Ya. Karena apa? Desa itu kan punya banyak waktu luang, kan begitu. Sehingga dimungkinkan untuk istilahnya itu fungsi reproduksinya itu dimaksimalkan. Maksudnya reproduksi anak ya, dimaksimalkan. Ya kalian paham lah maksudnya ya. Tidak perlu saya jelaskan. Dengan syarat tidak ada yang keluar dari desa atau tidak ada yang urbanisasi. Nanti pasti jumlah pertambahan penduduknya pasti banyak, cepat. Ada juga desa yang penduduknya itu suka sekali urbanisasi, suka sekali pergi ke kota, menetap, pindah, sehingga walaupun jumlah kelahirannya banyak, jumlah yang urbanisasi juga banyak, gitu.
sehingga jumlah pertambahan penduduknya itu lambat, tidak cepat. Kemudian kepadatan, kalau di desa itu kepadatannya jelas jarang-jarang, ya, kepadatan rendah, ya karena tadi jumlah penduduknya itu lebih sedikit daripada jumlah lahannya. Persebaran, bagaimana persebarannya? Persebaran pola desa, pola perumahan di desa. Ada yang memanjang jalan desa, ada juga yang di pinggir-pinggir memanjang sungai dan sebagainya. Kemudian mata pencaharian. Kalau desa tadi saya jelaskan mata pencahariannya adalah kebanyakan di pertanian, ya, pertanian. Berikutnya yang ketiga ini adalah tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa. Ini sudah saya ungkapkan di karakter desa tadi, yaitu Gemeinschaft tadi, ya, Gemeinschaft atau tata pergaulan yang akrab, guyup. Ini untuk desa. Bagaimana dengan unsur-unsur kota? Ini unsur-unsur desa. Unsur-unsur kota bagaimana? Ya sama, kebalikan dengan desa kan gitu. Kebalikan dengan desa. Tapi unsurnya ya sama, ada daerah, ada penduduk, ada kelakuan. Cuma bedanya hanya di karakternya saja. Karakternya saja. Misalnya kalau daerah di perkotaan itu kenampakannya apa saja? Ya gedung bertingkat. Selama ada gedung bertingkat berarti itu masuk kota kan begitu. Selama tidak ada persawahan berarti itu masuk kota. Selama di sana itu ada macet berarti itu masuk kota. Jadi nampak daerahnya, nampak, kelihatan. Kalau di desa tadi selama banyak sawah berarti itu masih di desa. Selama rumah-rumah itu jarang-jarang berarti itu masih di desa kan gitu. Daerahnya ini nampak, ya nampak. Duduk. Kalau kota bagaimana? Jumlah pertambahannya biasanya lebih cepat. Karena apa? Ada pertambahan dari desa. Masyarakat yang urbanisasi itu berbondong-bondong ke kota itu untuk apa? Ya, untuk cari pekerjaan. Ya. Kepadatannya tinggi, persebarannya tersebar mengelompok, ruwel atau bergerombol. Dan mata pencahariannya ini kalau di kota itu industri dan jasa. Sementara tata kelakuan itu Gesellschaft atau kurang akrab. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya. Berikutnya, penentu tingkat kemajuan desa. Nah, apa saja ini penentunya? Ya, satu, potensi desa bisa dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya. Desa itu seperti yang saya katakan, SDM-nya lebih sedikit daripada SDA-nya. Nah, biasanya hasil-hasil dari desa itu kebanyakan adalah hasil-hasil bumi, sumber daya alam ini, yang diolah oleh SDM. SDM ini walau sedikit, tetapi kalau mampu mengolah SDA yang banyak, maka potensi desa itu bisa maksimal.
ya, maksimal, bisa untuk mencukupi atau memajukan desa itu. Makanya ada desa-desa yang menjadi pusat destinasi wisata. Ya, karena tadi SDM yang sedikit ini mampu mengolah SDA yang dengan maksimal, sehingga desa ini berkembang jadi desa wisata. Misalnya desa wisata buah-buahan misalnya, kan ada itu, atau desa pengrajin batik misalnya, atau desa pengrajin gerabah dan lain-lain ya. Itu nanti potensi desa bisa maksimal kalau SDM ini walaupun sedikit mampu mengolah SDA yang banyak. 2. Interaksi desa dengan kota dalam berbagai bentuk, sehingga memacu perkembangan desa. Jadi tetap ya, desa itu kalau tidak punya daerah untuk menjual hasil buminya, maka desa itu tidak akan berkembang atau terisolasi. Jadi kalau desa itu ada di pelosok sekali, yang akses jalannya susah, otomatis hasil buminya itu kan tidak bisa didistribusikan ke berbagai daerah, hanya bisa dimanfaatkan sendiri. Maka desa itu nanti tidak akan berkembang, Maka desa juga harus berinteraksi dengan daerah kota. Karena apa? Karena kota ini membutuhkan sumber daya alamnya dari desa. Betul ya? Kalau tidak ada desa, masyarakat kota tidak bisa makan. Karena padi kan kebanyakan dihasilkan di desa. Kan begitu. Sayur-sayur, kemudian lauk pauk, itu kan semuanya kan kiriman dari desa, kan begitu. Nah, sehingga dengan interaksi dengan kota, desa ini hasil SDA-nya bisa dijual dan nanti akan memacu perkembangan desa itu. Apalagi mampu untuk mempromosikan desa wisata. Nanti masyarakat kota ini yang istilahnya itu banyak yang stres, kan begitu kan, dengan kehidupan kota yang rumit, nanti bisa ke desa wisata, kan begitu. Kalau mampu mempromosikan desa seperti itu, maka sangat maju nanti desa itu. Gitu. Yang ketiga, lokasi desa. Jarak antara desa dengan daerah lainnya yang lebih maju. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, kalau desanya itu terlalu jauh, terlalu pelosok, ya ini menjadi penghambat kemajuan desa, penghambat. Tetapi kalau lokasi desa ini relatif lebih dekat dengan daerah lain yang lebih maju, itu nanti akan memacu desa ini menjadi maju juga, gitu. Ya. Istilahnya itu terinduksi, gitu ya. Terpengaruh. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya? Nggak ada. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau bisa tanya langsung ke saya, Japri, gitu ya. Oke, sekarang desa menurut kemandiriannya, atau istilahnya penggolongan desa. Ada apa saja? Nah, yang pertama ada desa swadaya, atau istilahnya desa terbelakang, karena
pemenuhan kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri, ya, terisolir, tidak ada interaksi dengan desa lain. Jadi untuk makan ya mereka makan dari hasil bumi sendiri, menanam sendiri, dimakan sendiri, ya kan? Tidak ada aktivitas untuk menjual hasil bumi kepada daerah lain, tidak ada. Jadi tujuan mereka nanam itu memang dimakan, bukan untuk dijual. Itu desa swadaya, ya. Yang kedua, desa swakarya. Masyarakatnya sudah mampu menghasilkan keperluannya sendiri, bahkan berlebih. Nah, berlebih. Berarti kalau sudah berlebih bagaimana? Ya, dijual kan begitu. Dijual. Ini desa swakarya. Mengenai ciri-cirinya, ciri-ciri desa swadaya, swakarya, ya kan, dan lain-lain, nanti bisa kalian baca sendiri di buku, ya. Di buku yang kalian pinjam di perpus, atau kalian bisa baca di buku ini yang saya rekomendasikan ini, ya. Bisa kalian beli di Pak Fani, silakan. Itu. Kemudian desa swasembada, ini mampu mengembangkan semua potensinya dengan maksimal. Jadi sudah, istilahnya itu sudah merupakan desa maju lah istilahnya, ya. Sekali lagi, ya, ciri-ciri desa swadaya, swakarya, dan swasembada kalian bisa baca sendiri di buku, ya. Tidak saya sampaikan di sini, ya. Baik, untuk pertemuan atau video kali ini mungkin cukup sekian, ya. Kita akan lanjutkan di video saya selanjutnya. Jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, baik itu antar sesama SMA atau di SMA yang lain, ya, biar bisa merasakan manfaat dari video saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.